Terima kasih, puji Tuhan atas kesaksian yang luar biasa yang telah dibawakan oleh Ibu Cucu. Kiranya kesaksian yang telah dibawakan tadi bisa mengangkat iman kita, semua yang mendengarkan, seluruh pemirsa dimanapun kita berada, bisa mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Baik, pemirsa, kita akan masuki ke dalam sesi doa. Kami kembali mengundang seluruh pemirsa untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur pemirsa kepada bisa di kolom komentar di sosial media Hope Channel Indonesia ataupun juga ke call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Pada malam hari ini, sesi doa kita akan dipimpin bersama Pendeta Sunyono Rusdianto selaku Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Karunia Kasih Grogol. Selamat malam Pendeta, Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Saudara Felix. Apa kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Amin, puji Tuhan Pak Pendeta. Baik, saat ini saya akan membacakan permohonan doa Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta akan memberikan ayat kekuatan. Baik, permohonan doa pertama dari Sarlo Ratu Edo. Mohon doakan anak kami, James, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berikutnya, dari Saudara Yunis. Mohon doakan, saya saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berikutnya, dari Ibu Eni Panjaitan. Mohon doakan anak kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan yang sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang berikutnya dari Bapak Purba. Mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid, anak, mantu, dan cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang berikutnya dari Rita Sinaga, mohon doakan saya agar lutut kaki kanan yang sedang sakit, Tuhan mau menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pak Pendeta, saya persilakan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima, Tuhan berfirman demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Saudaraku, inilah janji Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka. Ketika kita dengan sungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Tuhan, dengan iman, dengan percaya, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika kita percaya hanya kepada Tuhan, satu hal bahwa iman kita akan menyembuhkan kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada malam hari ini, Tuhan saat ini melihat pergumulan dan permintaan serta permohonan yang kita sampaikan. Tuhan memberikan satu nasihat. Tuhan memberikan satu janji. Ketika kita meminta dengan air mata, meminta dengan sungguh-sungguh, Dia tidak akan pernah menutup mata. Dia tidak akan pernah melipat tangannya. Dia akan datang untuk memberikan pertolongan kesembuhan. Di sini, janji Tuhan bahwa Dia telah melihat. Demikian, Saudara Felix. Dari kekuatannya. Saya akan kembali melanjutkan membacakan permohonan doa yang telah masuk. Berikut dari Bapak Pit Lumeling.
mohon doakan anak saya dan adik ipar yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikut dari Bapak Hieronymus, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang sakit di jiwanya. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Bapak Parbuktian Parapat, mohon doakan saya saat ini sedang sakit syaraf terjepit dan juga sakit ginjal. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Saudara Josie Franklin, mohon doakan saat ini saya dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan supaya saya dapat mengikuti ospek minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dengan nama It's Me, mohon doakan Saudari Angel Rumondor yang saat ini sedang sakit dan saat ini sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kepada pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat kekuatan kembali. Baik. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara pemirsa dimanapun kita berada, Tuhan kembali memberikan sebuah penekanan bahwa ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan memberikan dengan sungguh-sungguh. Dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Kita harus percaya, di mana pada saat kita meminta kepada Tuhan apa yang kita perlukan, kita jangan pernah ragu. Kita jangan pernah meragukan permintaan kita kepada Tuhan. Kita jangan pernah meragukan pertolongan dan kesungguh-sungguhan Tuhan dalam memberikan kesembuhan serta kesehatan kepada kita. Nabi Yeremia tadi menekankan bahwa Tuhan akan menghampiri kita dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memberikan kesembuhan. Bahkan dia akan memberikan kesejahteraan. Dan dia bukan hanya memberikan kesembuhan, tapi dia memberikan juga jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan kepada umatnya. Sekarang pertanyaannya, pada saat kita meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, kita harus dibarengi dengan kesungguh-sungguhan. Kepercayaan bahwa Tuhan akan datang memberikan pertolongan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita yang meminta kepada Dia. Saudaraku, percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat sesuatu keajaiban, yaitu apa yang kita minta. Tentunya kesembuhan diharapkan oleh semua orang, termasuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengharapkan sebuah kesembuhan. Pada malam hari ini, kembali Tuhan akan menolong kepada kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Dia. Sebab Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber kesembuhan. Setiap apa yang kita minta kepada Dia, maka kita akan meminta dengan hati yang penuh penyerahan. Hati yang penuh dengan percaya. Hati yang penuh ketergantungan kita kepada Dia. Dan pada malam hari ini, Nabi Yeremia
memberikan nasihat, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan kepada kita supaya kita berserah hanya kepada Dia. Demikian, Saudara Felix. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta atas ayat kekuatannya. Berikut dari Bapak Dustin A. Mohon doakan saya agar disembuhkan dari sakit, terutama pada kaki kanan. Doakan juga untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya agar boleh sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Ibu Erin, mohon doakan ibu saya yang saat ini dalam keadaan sakit, sulit untuk menggerakkan badannya. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Ibu Weli, mohon doakan keponakan saya dalam rencana kuliahnya. Kiranya Tuhan menolong melancarkan segala hal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Ibu Rudi, mohon doakan saya yang saat ini dalam keadaan sakit lutut dan syaraf kejepit. Kiranya Tuhan menolong memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Jimmy 123, mohon doakan untuk kesehatan keluarga kami dan kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk usaha kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada pendeta, saya persilahkan untuk memberikan ayat kekuatan. Baik, di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, Tuhan berfirman demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Raja Daud, dia merasa membutuhkan sosok penolong. Dia mencari pertolongan kemana-mana. Dia melayangkan pandangannya berbagai tempat. Tetapi dia memiliki sebuah keyakinan bahwa pertolongan itu hanya akan datang dari Tuhan. Dan dia yakin pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu kali ketika saya mengalami lumpuh karena serangan malaria waktu melayani di pedalaman Sulawesi Tengah di Poso. Saya sudah tidak bisa berjalan. Saya katakan, Tuhan, jika Engkau akan mengizinkan saya terakhir melayani di tempat ini, jadilah kehendak Tuhan. Saya melayangkan harapan saya kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau menolong saya? Dan akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan izin kepada saya untuk menyembuhkan saya untuk melayani. Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Banyak pergumulan kesehatan kita pada saat ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku semuanya, bahwa Tuhan Yesus akan datang menjamah saudara, akan datang ke rumah kita. Dia akan menjamah dengan lembut. Mari kita percaya kepada Dia. Demikian Saudara Felix. Amin. Terima kasih Pendeta atas ayat kekuatannya.
saya akan kembali membacakan permohonan doa yang telah masuk oleh dari Ibu Mega. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dan juga untuk anak kami yang sudah mendapatkan pekerjaan. Mohon doakan untuk rencana wisuda anak kami nanti di bulan Oktober. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Rismawati Manik, mohon doakan anak kami Sabatini Sinaga yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya, dari Ibu R. Sinaga, mohon doakan anak kami agar mendapatkan pekerjaan yang baik untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya, terutama juga untuk kebutuhan rohaninya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya, dari Nata_Fufu, mohon doakan saat ini Jepang sedang terjadi gempa di daerah Miyazaki, dan menurut perkiraan BMKG Jepang, akan terjadi gempa susulan yang besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Evi Laloan, tolong doakan anak-anak dan cucu-cucu kami mengenal Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada pendeta, kami persilahkan untuk kembali memberikan ayat kekuatan. Baik. Terima kasih, Saudara Felix. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, Tuhan berfirman demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, ada yang bersuka cita pada sore hari ini, pada malam hari ini, karena ada yang mau wisuda, ada yang memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Raja Salomo menekankan kepada kita pada malam hari ini. Percayalah hanya kepada Tuhan. Jangan kita pernah bersandar kepada pengertian hati kita. Memang kita akan tergoda ketika kita menghadapi pergumulan, minta kesembuhan, sudah berdoa, tetapi kesembuhan itu belum juga kunjung tiba. Kita perlu mengingat bagaimana peristiwa-peristiwa di zaman Alkitab ya. Ada yang di atas 10 tahun, ada yang di atas 20 tahun, tetapi di balik semuanya itu ada hikmah yang Tuhan berikan. Dan pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kenapa Tuhan mengizinkan penyakit yang kita hadapi pada saat kita meminta, memohon dan tidak langsung sembuh? Ada dua perkara yang Tuhan harapkan. Yang pertama, apakah kita akan berhenti meminta pertolongan Tuhan pada saat permohonan 1 kali, 2 kali, 3 kali belum sembuh? Atau kita akan berhenti? Atau kita akan tetap meminta pertolongan Tuhan? Yang kedua, Tuhan akan menunjukkan satu mujizat kepada saudara-saudara pemirsa. Tuhan akan membukakan mujizat dan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Raja Sulaiman atau Raja Salomo meminta kepada kita, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ragu. Bagaimana kesaksian Saudara Maruli, Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa. Demikian Saudara Felix. Baik, puji Tuhan, terima kasih pendeta atas ayat kekuatannya.
Kembali saya akan membacakan permohonan doa yang telah masuk dari Evelyn Tenda. Tolong didoakan Bapak Patris Pandeirot dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikut dari Bapak Sugiyarto Darmiatin. Mohon doakan istri saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Doakan juga anak saya dalam masa kuliahnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Bapak Adam Talanila. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Bapak Togu Manurung. Mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong menyembuhkan dan juga menuntun melewati setiap pergumulan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari dari nama Muji Priyatin. Mohon doakan putra dan putri saya segera mendapatkan pasangan hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat ini kami persilahkan kembali kepada pendeta untuk memberikan ayat kekuatan. Baik. Di dalam Ulangan 31 ayat 8, Tuhan berfirman demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di dalam kehidupan kita, seringkali takut adalah satu momok yang tidak pernah terelakkan dalam kehidupan kita manusia. Rasa takut seringkali menghantui pertumbuhan kita, baik secara keluarga, gerejani, pribadi, ataupun di dalam pekerjaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ulangan 31 ayat 8 tadi memberikan dorongan motivasi kepada saudara dan saya. Karena Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Sebagaimana bangsa Israel ketika dia menghadapi pergumulan, menghadapi satu ketakutan yang besar. Mereka mau berjalan ke depan. Laut yang menghadang mereka. Mereka mau balik ke belakang. Pasukan Mesir mengejar mereka. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Jangan takut. Demikianlah Saudara Felix. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat kekuatannya. Saya akan kembali membacakan doa-doa yang telah masuk. Dari Bapak Johannes Hutahuruk, mohon doa untuk usaha Jemaat Koinonia Ciputat dalam proses pengumpulan dana untuk membeli ruko dan menjadi tempat beribadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Kudedi, mohon doakan saat ini istri dan anak saya sedang dalam kondisi yang kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Bapak Amia, mohon doa untuk saya dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan dan memberikan berkat rezeki yang baik di bulan Agustus ini, juga untuk kesehatan keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Saudara Eko Sinambela, mohon doa agar saya selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu sehat, dan usaha pekerjaan saya diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya dari Bapak David, mohon doakan
Saya saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit stroke. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pak Pendeta, kami persilahkan kembali untuk membawakan ayat kekuatan. Baiklah, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Satu janji yang luar biasa. Nabi Yeremia memberikan sebuah penekanan kepada kita pada malam hari ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati. Berkat Tuhan itu bermacam-macam rupa dan jenisnya. Berkat Tuhan ada yang dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk materi, dalam bentuk jodoh, ya, atau pasangan. Berkat Tuhan itu begitu luar biasa, dan berkat Tuhan itu tidak bisa kita tampung. Tetapi janji Tuhan adalah kalau kita mengandalkan Dia. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berkat itu akan datang dari Tuhan, dan berkat itu akan memuaskan kita yang menerima. Karena berkat Tuhan selalu memuaskan bagi orang yang menerimanya. Pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada, pada malam hari ini, kepada siapa kita akan mengandalkan hidup kita? Kepada siapa kita akan menyandarkan akan harapan kita? Kepada orang lain, diri sendiri, atau kepada Tuhan? Mari kita pilih pada malam hari ini, kita mengandalkan hanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan merasa disulitkan. Terima kasih, Saudara Felix. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk saat ini kita kembali dengan Pendeta Sunyono Rusdianto. Dan saya undang untuk Pendeta bisa mendoakan permohonan doa yang sudah masuk tadi. Baik, saudara pemirsa dimanapun kita berada, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Semawi, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, di hadapan-Mu yang Maha Kudus, dimanapun kami saat ini berada, kami memohon berkat Tuhan, berkat pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami memohon kepadamu, kami memohon kesembuhan buat saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul untuk dalam proses kesembuhan. Kami mohon Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami dapat beraktivitas dengan baik. Berdoa buat saudara-saudara kami yang akan melanjutkan pendidikan, yang akan wisuda, yang akan bekerja. Kami memohon kepadamu, berikan kemudahan dan kelancaran kepada mereka semua ya Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan berseru memohon kepadamu, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati usaha yang mereka sedang jalankan. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah penjagaan kepada kami semua, dimanapun kami berada. Jauhkan dan hindarkan kami dari bencana alam di sekitar kami, dimanapun kami berada. Lindungilah kami Tuhan. Kami memohon kepadamu, ketika kami saat ini sedang bergumul secara pribadi maupun keluarga,
kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tidak menjawab setiap pergumulan kami. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kami apa yang kami minta. Izinkanlah pemberian Tuhan itu kami gunakan untuk kemuliaan dan puji hormat bagi Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka masing-masing, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ketika kami berseru kepadamu pada malam hari ini, Tuhan mendengar menjawab doa kami. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami, bukan kehendak kami. Kami percaya bahwa setiap doa, setiap kerinduan, setiap permohonan kami, Tuhan sudah menyediakan jawaban-jawaban yang terbaik sesuai iman dan percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta karena sudah bersama kita di sini untuk sesi doa. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Saudara Felix, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati juga Pak Pendeta. Baik, kepada pemirsa, jangan khawatir walaupun doa-doa atau permohonan Anda belum dibacakan, tapi sahabat doa Hope Channel Indonesia akan selalu mendoakannya. Baik pemirsa, kita akan mengikuti firman Tuhan yang satu ini. Pengkhotbah adalah Pendeta Hasiholan Sihombing dengan judul Bertumbuh Dewasa dalam Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui lagu pujian yang satu ini.